Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat kepada Ayahanda Zulkifli selaku dosen pembimbing mata kuliah perencanaan sistem pembelajaran PAI semester genap, dan yang saya banggakan teman-teman yang berkesempatan hadir mengikuti perkuliahan hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat saya yang berjudul Ruang Lingkup Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI. Pendidikan sangat diperlukan sebagai proses yang mampu membangun potensi manusia menuju kemajuan dalam segala aspek. Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemajuan ilmu dan teknologi yang makin canggih dewasa ini telah menimbulkan berbagai macam perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk perubahan dalam tantangan sosial dan moral. Di balik kemajuan yang demikian pesat itu, mulai terasa pengaruh yang kurang mengembirakan, yaitu mulai tampak dan terasa nilai-nilai luhur agama, adat, dan norma sosial yang selama ini sangat diagungkan bangsa Indonesia. Mulai menurut, bahkan dengan ada kadarnya diabaikan karena ingin meraih kesuksesan dalam karir dan kehidupan. Untuk menangkal kesemuanya ini, salah satunya upaya yang dianggap ampuh dalam melalui jalur pendidikan, terutama pendidikan agama Islam, khususnya pendidikan agama Islam sebagai pendidikan agama Islam berorientasi pada pembekalan kemampuan intelektual tinggi yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Pendidikan haruslah dilihat sebagai bana bagi yang utuh yang memposisikan guru, materi pelajaran yang diberikan, proses pendidikan lingkungan rumah, sosial atau masyarakat, ekonomi dan budaya lingkungan siswa sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan karakter menjadi anak yang soleh. Kegiatan pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang sangat diperlukan oleh setiap individu, karena dengan melakukan sebuah kegiatan pembelajaran ini, maka individu tersebut akan dapat berkembang dengan baik. Ketika kita membicarakan tentang kegiatan pembelajaran, maka kita mungkin akan langsung mengarah pandang kita kepada kegiatan pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Terlintas dalam pandangan kita bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut dapat berjalan dengan efektif. Tentunya, untuk mendapatkan sebuah kegiatan pembelajaran yang efektif, ini memerlukan banyak komponen yang harus diperhatikan. Beberapa di antaranya adalah mengenai tenaga pendidik, peserta didik, media pembelajaran, materi, strategi pembelajaran, dan perencanaan kegiatan pembelajaran. Salah satu elemen terpenting dalam sebuah kegiatan pembelajaran adalah adanya sebuah perencanaan pembelajaran yang baik. Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksud untuk mengatur sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan diharapkan. Pendidikan dapat diartikan secara sempit, yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak-anak sebagai yang dewasa, sedangkan dalam arti luas adalah segala sesuatu menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kepada anak didik, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang pandai, baik, mampu hidup, berguna bagi masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditunjukkan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.
Pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani jasmani menurut ajaran agama Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran agama Islam. Istilah bimbingan, mengarahkan, mengasuh, serta mengajarkan dan melatih mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa didik melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang berpribadi dan berbudi luhur. Dari definisi di atas ada 3 poin yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, pendidikan agama Islam menyangkut aspek jasmani dan rohani karena kedudukannya merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan oleh kehidupan itu, karena itu pembinaan terhadap keduanya harus seimbang. Kedua, pendidikan agama Islam mendasarkan kompensasinya pada nilai religius. Ini berarti bahwa pendidikan agama Islam tidak mengabaikan faktor teologis sebagai sumber dari ilmu itu sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama atau sebuah benda ini jika kamu benar. Ketiga, adanya unsur takwa sebagai tujuan yang harus dicapai, sebagaimana kita ketahui bahwa takwa merupakan benteng yang berfungsi sebagai daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang dari luar. Demikianlah kutum yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, maaf jika ada kesalahan yang salah. Mungkin jika ada kebenaran hanya datangnya dari Allah. Saya akhiri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Nasru minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.